Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengangkat sejarah Syekh Qurratul Ain yang berada di Pulau Bata, Kabupaten Karawang. Syekh Qurro adalah salah satu ulama penyebar agama Islam pertama di tanah Sunda. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain, atau dikenal juga dengan nama Syekh Nur Syahadatillah. Makam Syekh Qurro berada di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Dalam sejarahnya diceritakan, awal mulanya penyebaran agama Islam di Karawang bermula ketika Syekh Qurro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Qurro, yang memiliki arti tempat untuk belajar Al-Quran pada tahun 1418 Masehi. Di pesantren inilah pertama kali dibangun sebuah masjid Karawang yang sekarang menjadi Masjid Agung Kota Karawang. Syekh Qurro adalah penganut mazhab Imam Hanafi yang datang ke Karawang bersama para santrinya, yakni Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Maulana Mazhur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Qurro kemudian menikah dengan Ratna Sondari, putri dari Ki Gedeng Karawang. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang bernama Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pertama di Kabupaten Karawang. Syekh Qurro memiliki seorang santri yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Karawang, yakni yang bernama Syekh Abdullah Dargom, alias Syekh Darugem bin Jaber Mudafah, alias Syekh Maghribi, keturunan dari Syaidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kelak disebut Syekh Bentong alias Tanggo. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Syiu Teo, dan mereka memiliki seorang putri yang diberi nama Syiu Banci. Syekh Qurro menugaskan santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuannya tentang ajaran agama Islam, seperti Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mankur, untuk menyebarkan ajaran Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya di Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, Tegalwaru. Sedangkan sisa santrinya yang lain, yakni Syekh Bentong, ikut bersama Syekh Qurro dan Ratna Sondari pergi ke bagian utara Karawang, tepatnya ke Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, untuk menyebarkan agama Islam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Pulau Bata, Syekh Qurro dan Syekh Bentong membuat sumur yang disebut Sumur Awisan, yang sampai saat ini sumur tersebut masih dipergunakan. Syekh Qurro akhirnya meninggal dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Sebelum meninggal, Syekh Qurro berwasiat kepada santri-santrinya, "Ingsun titik masjid langgar lan pakir miskin anak yatim duapa." Sepeninggal Syekh Qurro, perjuangan ajaran agama Islam diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Qurro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somarja alias Ayajiin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Qurro. Bukti adanya makam Syekh Qurro Karawang di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon, yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu, dan beliau memberikan surat pernyataan putra mahkota Pangeran Jayakerta Adiningrat yang ketujuh. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan dapat menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.